Ada? Saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masih semangat? Tetap semangat, luar biasa. Saya ngomong iku mau sapa ruwame. Nah, Wairul Bu. hari ini kimia ya. Jadi tak ajukan besok kita ndak ada meetnya hari ini saja. Ya, Senin Bu. Senin. Sebelumnya tak absen dulu aja, Res. Langsung bilang hadir gitu ya. Jadi tak absen di hari Selasa. Hadir. Belum. Adinda, Hadir, Bu. Alvin. Ya Bu. Alvin Bu, Alvin. Arfi, Hadir, Bu. Asifa, Hadir, Bu. Astika, Ada, Bu. Cecil. Hadir, Bu. Ini Astika, Talita itu jadi satu toh online-nya? Iya. Enggak, maksudnya Iya, kok jadi suaranya satu. di situ? Oh, kok sedikit. Yang online jadi satu nggak apa-apa. Kairul, Hadir. Eka Aris, Hadir. Fitri, Hadir. Giant, ya ada, Gian, Ilham, Isma. Hadir, Bu. Eh, Hadir, Bu. Ilham ada, Isma, Hadir, Bu. Kevin. Bu ada. Oh, azan. Saya tak lihat di sini saja. Yang gabung jadi satu bilang ya. Misal siapa saja gitu. Gabungannya. Adinda, Talita, Astika jadi satu, Bu. Terus saya tak lihat di semuanya di sini. Rizky Tegar. Rimanda. Dari bawah. Rimanda. Rimanda. Halo, kelompoknya Rimanda ini? Tidak ada. Reni. Ada, Bu. Reni sama siapa sendiri? Sendiri. Rahayu. Ada. Hadir, Bu. Rahayu ada. Dikitri. Dikitri ada. Saya. Faisal. Hadir Bu. Maulana Fatah. Fatah tidak ada. Kok ini di bawah ada baby look ini loh, apa ini? Oke, sekarang satu. Mbak dari IPA 2, Ilyas, Bagus U, Durat, Asmin, Aulia, Ayun, Bagus, Bintang, Brian, Clarissa. Ada, Bu. Clarissa sendiri, Iya. Davis, Dewi, Hadir. Divo, Era, Febriana, Firman Yogi, Herlina, Isabella, Lia, Hadir, Bu. Miftahudin, Kelvin, Ilham, Putra, Naili, Hadir. Nasrul, Naufal, Nelly,
Novita, Ria, Septin, Hadir. Ferliana, Hadir. Vitara, Wulandari, Zarima, Zaki, Fatah, Muhammad loh, enggak ini. Anto, siapa ini? Ada yang belum dipanggil? Oke, tidak ada ya. Langsung saja. Anto itu Asmin, Bu. Oh alah, akunnya maksudnya ini. Oke. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau pimpin doa? Ayo berdoa dulu. Sing rame iki mau ae. Mas Diki, kemarin kan sudah Arfi, sekarang Mas Diki. Halo. Muhammad Diki. Ya Bu. Ayo pimpin doa dulu, Nak. Sebelum mengawali berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Jadi untuk hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, saya minta kalian mengingat-ingat kembali pelajaran minggu lalu. Ingat ini nanti untuk yang menjawab dapat poin, benar salah pokoknya dapat poin tambah gitu ya. Salah gak apa-apa. Oke. Untuk minggu lalu kita belajar tentang apa, Nak? Tentang teori tumbukan dan energi aktivasi, ya kan? Dimana untuk menghasilkan reaksi kimia apa syaratnya agar reaksi kimia dapat terjadi? Siapa bisa menjawab? Orientasi yang tepat. Iya, Mbak Eka, apa syaratnya yang pertama? Memiliki orientasi yang tepat. Memiliki orientasi yang tepat. Ada lagi yang mau menambahkan? Cukup energi. Mbak Talita ya ini? Apa siapa? Tiga-tiganya, Bu. Arahnya tepat atau terus memiliki energi yang cukup. Masih ingat ya berarti? Alhamdulillah. Nah, sekarang bagaimana, apa sih pengaruhnya tumbukan itu terhadap laju reaksi? Coba kalian perhatikan video berikut ini. Saya tunjukkan video ya. Kelihatan nggak videonya? Belum. Izinkan seluruh. Belum ya, belum masuk ya ini tadi videonya. Sudah terlihat? Sebentar. Sudah keluar ya ini Google Meet-nya. Tadang. Oke, silahkan perhatikan video berikut ini. Dulu ini.
Ini video apa nak? Gambar apa maksudnya? Ikan apa? Tahu nggak ini ikan apa? Tuna. Besar. Ini salmon dari luar negeri. Ini salmonnya sebelum dikirimkan itu melalui proses dulu. Yang pertama ini dipotong-potong. Terus ditaruh di mana itu nak? Batu. Dikubur di es ya itu. Dipotong-potong, dibersihkan, dikubur di es. Ini tunanya sudah beku, baru dipap. Kira-kira seperti itulah proses tuna hingga sampai kita makan. Jadi pengemasannya dari luar negeri itu seperti itu. Dipotong, terus dibekukan, baru dikirim. Nah, kira-kira sampai sini. Hari ini dari video itu berarti pengaruh apa itu tadi? Suhu ya. Dari ini kita akan mempelajari beberapa hal. Yang pertama, perhatian. Pada materi ini, kalau minggu lalu kita sudah mempelajari teori tumbukan, sekarang kita akan mempelajari tentang pengaruh teori tumbukan terhadap laju reaksi. Jadi nanti kalian diharapkan bisa menganalisis hubungan antara teori tumbukan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Dan kegunaannya apa teori tumbukan itu dan energi aktivasi terhadap laju reaksi. Kira-kira begitu. Nah, dari video tadi yang menjadi pertanyaan saya, kira-kira kenapa sih kok ikannya itu dibekukan? Kenapa kok ikannya dibekukan? Biar awet. Nah, kenapa kok kalau suhunya dingin, kalau beku itu dia lebih awet? Karena bakterinya nggak bertumbuh. Bakterinya nggak berkembang biak. Bakterinya nggak. Apakah kalau lama-lama meskipun dibekukan, apakah bakterinya nggak berkembang? Lebih lambat pengembangannya, bukan hilang 100%, tapi lebih lambat dalam berkembang biak. Nah, benar. Nah, untuk mengetahui kenapa sih kok kalau dingin itu bakterinya lebih lambat, apa aja sih yang bisa memperlambat suatu reaksi selain suhu itu, hari ini kita akan mempelajari hal tersebut. Oke, sekarang perhatikan PPT-nya ya. Saya share. Sudah terlihat anak-anak? Ini kemarin kalau di HP-nya Arfi enggak kelihatan. Saya ada. Ini sudah terlihat.
terlihat jelas, Bu. Sudah ganti HP? Ya, Bu. Pakai laptop. Oh. Oke. Jadi kita lihat di sini ada 2 buah reaksi, satunya tetap ya reaksinya, satunya cepat, satunya lambat. Kira-kira apa saja yang mempengaruhi kecepatan reaksi? Di sini ada 4 hal. Ada konsentrasi, suhu, luas permukaan, dan katalis. Yang pertama, ini ilustrasinya. Ini meskipun ilustrasinya kurang tepat, kalian perhatikan. Mana sih yang mungkin terjadi tabrakan, di jalanan yang lenggang atau di jalanan yang padat? Yang mana yang kira-kira lebih sering terjadi tabrakan? Padat. Yang padat. Jadi gini ya. Nah, lalu lintasnya yang padat itu, kalau padatnya jalannya semuanya ngawur, itu kemungkinannya terjadi tabrakan itu tambah besar. Sekarang untuk membuktikannya, di sini Ibu mencoba menggambarkan sebuah percobaan. Ada gelas ukur, tabung reaksi, sama stopwatch. Bahannya di sini ada HCl 1M, 2M, dan 6M. Jadi beda konsentrasinya. Dan di sini ada pita magnesium. Pita magnesiumnya Ibu masukkan ke dalam tabung. Terus Ibu kasih HCl. Pada tabung manakah pita magnesium yang akan lebih cepat larut? Kira-kira di tabung yang mana, Nak? Yang larutan HCl 6M itu. Siapa ini yang jawab? Eka Aris. Yang HCl 6M. Nah, kita lihat. Nah, di sini. Nah, lihat, ketika 1M dia 15 detik, ketika 10M 10 detik, dan ketika 5M dia ketika 6M dia 5 detik. Sehingga yang 6M itu dia lebih cepat. Kenapa kok bisa seperti itu? Kenapa kira-kira? Konsentrasinya lebih banyak. Konsentrasinya, kalau konsentrasinya lebih banyak, ini kenapa? Dilihat di sini. Ketika HCl-nya 1M, jumlah HCl misalkan yang merah kuning ini ya, ini hanya gambaran kasar saja. HCl-nya 1M di sini ada jumlahnya, ada berapa ini? Yang di 1M? Ada berapa, Nak? Ada 4. Ada 4. Kalau di 3M ada 4. Hah? Yang 3M HCl-nya ada berapa ini? 6, Bu. Ada 6. Kalau yang di 6M 8. ada 8. Sehingga ketika konsentrasi semakin tinggi, maka ini jumlah HCl semakin banyak. Ingat tadi ya. 5. Semakin banyak konsentrasi tinggi, semakin banyak tumbukannya semakin sering, sehingga reaksinya semakin cepat. Nah, untuk membuktikannya itu tadi, percobaan itu tadi. Terus lagi, ini tadi gambar ikan. Ini ikannya lebih murah. Ini ikan yang di pasar itu ya, yang biasa kita, ikan apa ini? Ikan asin. Ikan asin. Kalau beli ikan di pantai itu ikannya juga ditaruh di es kan? Nah, ini seperti kasusnya tadi. Kenapa kok kalau pakai apa itu namanya, suhunya rendah, kenapa kok reaksinya bakterinya tadi jarang, bakterinya tadi lebih hidupnya lebih lama, maksudnya tumbuhnya lebih lama gitu ya. Kenapa? Kita lakukan percobaan di sini. Tablet effervescent itu apa sih, Nak? Di sini Ibu punya Aquades sama tablet effervescent. Tablet effervescent itu apa? Nanti enggak tahu. Yang tabletnya dimasukin air bisa kayak cair gitu loh. Sing ces itu ya. Terus kita lihat di sini. Ini ada airnya, suhunya macem-macem, mulai dari 10 sampai 100. Terus tabletnya
ini ibu masukkan tabletnya sama. Nah, dimasukkan. Kira-kira yang lebih cepat yang mana? Yang lebih cepat yang pada suhu berapa? 100 derajat Celcius. Derajat Celcius 100 yang lebih panas ya. Benar. Untuk membuktikannya kita lihat. Nah, kenapa kok dapat terjadi seperti itu? Dia ketika 5 derajat ketika 100 derajat Celcius dia 5 detik, ketika 10 derajat Celcius dia 20 detik. Kenapa? Ingatkah Karena kalian? suhu dapat mempengaruhi. Lah ya, kenapa dapat berpengaruh? Nah, kita ingat-ingat. kenaikan suhu akan mempercepat. Ya, benar, kenaikan suhu akan mempercepat. Nah, tapi konsepnya kenapa? Kita lihat di sini. Oh, ini geraknya. Ketika 10 derajat molekulnya bergerak lambat. Ketika 100 derajat dipanaskan, ini animasinya hilang. Molekulnya akan lebih cepat. Nah, karena ini gambarnya tidak bergerak, coba kalian bayangkan dengan wajah, dinalar saja. Kalian kalau mau sholat ke masjid, biasanya sepatunya dilepas di mana? Dilepas di masjid apa dari kelas? Dari Dari kelas Bu. masjid. Ada yang dari Rumah. kelas. Sopo dilepas dari rumah, ceker lah Andre. Masjid. Jadi kan biasanya kan kalau kalian mau ke masjid, misal sepatunya dilepas dari kelas wes, atau kalian nggak bawa sepatu, ketika lewat itu apa itu lapangan basket yang di depan itu kan pavingan itu ya, zuhur lewat situ, kira-kira rasanya gimana nak? Panas. Panas. Terus kalian jalannya gimana? Lari. Jinjit sambil lari, Bu. Jinjit sambil. Dinikmati Bu. Nah, Dinikmati Bu. kecenderungan orang normal, ya kan? Itu tadi yang dinikmati itu tadi entah rasanya gimana. Jadi kalau kita kan biasanya kalau lebih panas itu otomatis kita bereaksinya lebih cepat lari. Jadi maksudnya itu kayak biar ndang teko, ayo cepet seperti itu kan. Kalau lambat ya wes santai, apalagi udaranya dingin sejuk, itu pasti pelan-pelan jalannya menikmati. Tapi kalau panas pasti cepet ya kan. Nah itu sama, kalau suhunya naik, energi kinetiknya atau energi geraknya itu naik. Nah kalau kalian jalannya cepet gitu, mencolot sambil jinjit, kira-kira tumbukannya lebih sering apa lebih jarang? Mungkin, Bu. Sering. Lebih sering. Jarang bukan lompatnya jauh-jauh Bu. Ya Iya. enggak gitu teknisnya. Sopo iku mau Alvin apa Arfi apa sopo iku mesti? Gak tahu Bu. Gak tahu Bu. Nah, jadi karena geraknya gitu, tek gitu kan, akhirnya tumbukannya itu lebih sering, reaksinya semakin cepat, hubungannya sama tumbukan seperti itu. Nah, seperti ini ya gambarnya. Kalau cepat nanti dia akan, kalau suhunya rendah pelan-pelan, kalau suhunya tinggi dia cepet-cepet numpuknya. Terus yang terakhir, ketika makan sangat dianjurkan untuk mengunyah hingga lembut. Kenapa? Kenapa kok tidak langsung ditelan saja gitu? Agar proses reaksinya lebih cepat. Lambung. Selain ke lambung, kalian pernah nggak makan cepet-cepet gitu terus rasanya tuh akhirnya sesek gitu ya? Pasti. Alhamdulillah enggak pernah. Nggak pernah. Seretan itu Bu. Iya, selain seretan di lambung itu, lambung kita nanti kalau kita mengunyahnya hingga sampai lembut, sampai kecil-kecil, akhirnya menyerapnya menjadi lebih sempurna. Jadi kerja lambungnya tidak berat. Kenapa kok bisa seperti itu? Kita lakukan percobaan lagi.
Di sini nah, sama ya, ada tabung reaksi, neraca, mortar pastel, HCl sama padatan CaCO3. CaCO3 itu batu kapur. Jadi ini CaCO3-nya utuh dimasukkan ke dalam apa itu? Tabung. Selanjutnya ini CaCO3-nya ditumbuk. Dihaluskan hingga menjadi serbuk. Terus dimasukkan. Setelah itu ditambah HCl, HCl-nya sama-sama 2M. Jadi konsentrasinya sama. Kira-kira manakah yang lebih cepat? Yang 2M dengan padatan atau 2M dengan yang ditumbuk? 2M dengan padatan. 2M dengan padatan. Kenapa? Karena luas permukaannya lebih besar. Nah, Yang ditumbuk. tadi ingat ke prinsip makanan tadi, makanannya dikunyah apa tidak? Yang ditumbuk, Bu. Yang ditumbuk. Jadi kalau ditumbuk tadi nah kalian kan tadi alhamdulillah ya kalian sudah baca semakin besar luas. Tadi siapa bilang yang luas permukaan tadi? Bertiga. Kok iso bertiga paduan suara Tarek? Diskusinya bertiga, Bu. Oh gitu. Nah, jadi itu sudah benar hubungannya sama luas permukaan, tapi konsepnya salah. Konsepnya ada yang keliru. Coba kalian perhatikan. Yang lebih cepat adalah yang sebentar. Suaranya. Sebentar ya, nunggu azan dulu. Sudah, jadi tadi sudah benar konsepnya luas permukaan. Semakin besar luas permukaan, reaksinya semakin apa tadi? Semakin? Lambat. Semakin cepat. Itu konsepnya benar, tapi untuk serbuk dan yang utuh tadi, kenapa kok bisa keliru? Kok lebih cepatan yang serbuk, ya kan? Karena semakin halus ukuran. Halus ukuran. Apa hubungannya? Ini, apa hubungannya luas permukaan, tumbukan, sama ukuran? Kita lihat di sini. Nah, CaCO3-nya Dan saya yang apa namanya? apa itu kok putus-putus ini siapa ini? Nah, itu nganu. nah perhatikan. Sebentar suaranya dimatikan Ngelek itu, dulu. Bu, ngelek, Bu. Jaringannya tri, Bu. Padahal dapatnya dari sekolah Telkomsel. Baru diisi. Oke, kita lihat di sini. Ini ada yang padatan. Padatan ya, kotaknya besar. 4 cm intim. Tumbukannya hanya ini, depan ini kan? Depan ini, 1 kali tumbukan. Ketika dibagi menjadi 2 cm, jadi dibagi 2 kan ini. Dibagi menjadi 4, 2 ya kan? Dibagi. Ini akhirnya yang bertumbukan, nah semakin banyak. Sampai sini paham? Paham, Bu. Nah, ibaratnya kalau susah membayangkan ini, kalian bayangkan goreng tahu. Tahunya utuh, besarnya seperti HP kalian itu. Tahunya se-HP itu, kalian masukkan minyak goreng. Yang kena minyak, itu kan cuma apanya? Sing luar tok kan? Cuma bagian luarnya tok. Terus tahunya itu yang se-HP itu kalian potong kecil-kecil kayak jadi tahu keres itu. Kira-kira yang kena minyak lebih banyak apa lebih sedikit? Ya lebih banyak, Bu. Nah, lebih banyak yang kena minyak. Padahal awalnya ukurannya kan segitu toh.
Jadi Iya. dengan berat yang sama, yang satunya utuh, yang satunya dipotong-potong. Jadi meskipun bentuknya lebih kecil, dia luas permukaannya akan lebih Kecil. piye. Bentuknya tahunya tadi yang jadi tahu keras tadi bentuknya besar apa kecil? Kecil. Kecil, tapi jumlahnya dia akan lebih banyak. Sehingga luas permukaannya juga akan semakin Besar. semakin besar atau semakin banyak. Besar. Lah ya, iku maksudnya paham enggak? Banyak sama kan? Iya, dengan awalnya tahu utuh se-HP masuk ke minyak, kan yang kena minyak ya cuma itu tok. Terus tahunya itu dipotong-potong. Ya. Berarti Tahunya dipotong-potongnya di wajannya gitu. kemudian ya enggak tahumu dua, satunya utuh, satunya dipotong-potong baru digoreng. Ah, iya. Nah, ketika yang dipotong-potong itu yang kena minyak kan berarti lebih banyak. Iya. Matangnya lebih cepatan yang mana wes? Pernah goreng tahu enggak ini? Yang utuh satu. Yang kecil-kecil. Yang kecil-kecil lah. Yang kecil-kecil. Silahkan temannya mengklarifikasi yang pernah menggoreng tahu. Lah Bu, percobaan saya kemarin loh Bu. Itu tuh yang telurnya kan satunya serpian, satunya kan telur utuh. Yang telur utuh itu lebih cepet Bu. Loh, sama Bukan yang sudah percobaan toh, Nak? sudah Bu. Ya Allah Bu, astagfirullahaladzim. Loh. Bu, tapi kalau telur ora arek itu lebih cepat Bu daripada kayak telur dadar. Iya, jadi yang kecil kayak ora arek, tahunya dipotong-potong, itu lebih cepet. Berarti telur kita yang salah Bu. Nah, sekarang kalau masalah nanti dulu. Kita lanjutkan ini dulu. Untuk masalah percobaan nanti dulu setelah ini. Ini tadi ya, kalau semakin kecil kan nabraknya semakin banyak. Sehingga laju reaksinya semakin cepat. Nah, jadi gini. Semakin luas bidang sentuh kemungkinan jadi gini. Jadi kalau bentuknya kecil-kecil dengan ukuran yang sama, ukuran awal sama, yang satunya bentuknya dibuat kecil-kecil, luas bidang sentuhnya itu semakin besar. Sehingga kemungkinan terjadi tumbukannya semakin besar juga, reaksinya semakin cepat. Nah, yang terakhir adalah ini tadi ya, sama ini. Misalkan utuh itu kayak gini, utuh ini yang tersentuh dengan pereaksinya kan hanya bagian luar ini tok, yang kuning besar ini. Ketika dia jadi kecil-kecil, maka luas bidang sentuhnya akan semakin banyak. Dari gambar ini bisa dipahami Bisa. hubungan antara luas permukaan dengan ukuran. Jadi ukuran sama luas permukaan itu bedanya itu. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah katalis. Ini gambar terowongan, ya kan? Misalkan kalian mau ke belakang gunung itu, ya. Ibaratkan kalau mau jalan kaki, kalau sebelum ada terowongan, kalian harus mendaki gunung itu dulu kan? Iya Bu. Minimal itu namanya energi aktivasi. Jadi minimal kalian harus punya energi untuk mendaki gunung ini. Oke. Ketika kalian ada katalis, artinya kalian membuat jalan tembus di terowongan ini. Artinya energi kalian akan lebih sedikit, nggak perlu naik gunung dulu sampai puncak untuk sampai ke belakangnya, tapi bisa nembus terowongan. Apa hubungannya? Jadi katalis ini adalah zat yang dapat mempercepat reaksi. Jadi dia itu bereaksi tapi nanti di akhir reaksi akan diperoleh kembali. Jadi hanya membantu saja. Fungsinya menurunkan energi aktivasi. Jadi awalnya ngoyo harus naik gunung tinggi itu, setelah dikasih katalis dia akan lempeng-lempeng saja. Misalkan kayak ini, dengan katalis awalnya naiknya segini kan energi aktivasinya, ketika dikasih katalis dia akan menjadi pendek seperti ini. Paham? Paham. Nah,
Nah, sekarang kalian kan sudah mendapatkan LKPD. Nah, tugas kalian itu mendiskusikan dengan kelompok percobaan yang untuk membuktikan hal tersebut. Nanti kalau cuma gini tok, oh Bu Eni ngomong tok itu teori tok, faktanya tidak seperti itu. Nah, kan bisa saja teorinya gini, teorinya Bu Eni itu semakin cepat, semakin lambat. Tapi kalau kalian tidak membuktikan sendiri kan gak lego ya rasanya. Oke, nah makanya kalian di LKPD itu ada petunjuk apa yang harus kalian lakukan untuk membuktikan itu lebih cepat atau lebih lambat. Kalian diskusikan dengan kelompok kalian apa yang harus dilakukan. Untuk panduannya, contoh praktikumnya supaya nggak bingung-bingung amat, kemarin sudah ada beberapa video. Sebentar. Iya kan, sudah dilihat belum videonya? Sudah. Sudah semua. Sudah semua. Nah, ini contoh videonya. Kalau misalkan ada yang belum lihat, misalkan ini untuk untuk mencari konsentrasi, bagaimana pengaruh konsentrasi, kalian bisa melihat video ini. Sudah terlihat ya ini? Sudah. Nah, kemarin ini ya. Ini contohnya. Yang kemarin. Jadi nanti kalian membuat langkah kerjanya dulu. Diskusikan. Bisa dimodifikasi sesuai kebutuhan. Nah, kira-kira begini. Satunya ini dikasih air, satunya tidak. Iya. Enggak ada yang satunya 1:2 ya jumlahnya ya, yang beda di sini. Nah, misalkan ini kan masukkannya ke balon kocar-kacir. Kalian juga bisa siasati biar nggak kocar-kacir kayak gini, gimana caranya? Nah, setelah jadi silahkan kalian diskusikan dengan kelompok setelah melihat video yang sudah saya sertakan linknya di LKPD. Oke. Nah, setelah selesai diskusi, ayo siapa yang mau presentasi dulu? Siapa yang mau mempresentasikan alat bahan? Nanti kalau misalkan sudah fix semuanya, misal ini jadi dari berapa anak ini? Beberapa anak ini misalkan kalau alat bahannya sudah fix semua, langkah kerjanya sudah benar, kan tinggal praktek, jadi kalian nggak salah langkah seperti itu. Oke, siapa yang mau sharing dulu untuk kegiatan 1, mengukur konsentrasi? Percobaan 1, ya kelompoknya siapa? Yang mau membacakan? Halo? Kelompoknya siapa yang mau membacakan itunya? Nggak ada Bu, nggak ada. Saya aja, Bu. Ya, Eka, untuk menunjukkan itu pengaruh konsentrasi kegiatan 1. Langkahnya gimana? Tesnya juga Enggak, langkah kerjanya saja. Langkahnya saja. Biar kira-kira temennya punya gambaran. Ayo, gimana caranya? dari saya. Yang pertama itu siapkan alat dan bahan dulu. Alat bahannya apa saja? Alatnya botol bekas 3, balon 3, kemudian gelas takar buat ngukur itu airnya,
Kemudian bahannya soda kue, cuka sama air. Ya. Cukanya Terus terus apa kerjanya? yang kedua itu buat pengenceran dulu yang di soal. Ya. Caranya Kemudian mengencerkan gimana? cara pengenceran yang pertama kan ditambah pengenceran 10 kali itu ditambah air 10 ml 100 ml. Mm, Kalau 100 kali yang kalau pengenceran 100 kali itu ditambah air 1 liter. mm. Kemudian setiap pada putar pertama itu dimasukkan cuka yang murni 10 ml. Terus? Dua itu dimasukkan yang tadi pengenceran pertama yaitu asam cuka 10 ml ditambah air 100 ml itu cuma diambil 10 ml doang. Terus yang putar ketiga itu dimakan campuran tadi yang 10 ml asam cuka sama air 1 liter itu cuma diambil 10 ml doang. Dan masing-masing botol bentar deh. Kemudian soda kue dimasukkan ke balon, setiap balon. Terus balonnya dipasang ke mulut botol. Soda kuenya seberapa yang mau dimasukkan? 1 saset. Ah, Terus setelah dipasang ke mulut botol, balonnya diangkat supaya soda kuenya jatuh ke bawah dan terjadilah reaksi. Terus gini, rencananya Mbak Eka itu masukkannya soda kue ke botol itu satu-satu atau 3 bareng langsung? Kan tadi botolnya 3 toh. Rencananya gimana? Ya, Apa satu? langsung bareng. Langsung bareng. Ini pandemi mau kerja bareng apa kerja sendiri? Oh, masih bingung sih Bu, masih bicara sama anak-anak. Oh gitu. Terus kelompok lain mungkin ada saran atau mau menanggapi atau ada yang berbeda langkahnya? Silahkan sebutkan nama, kelas, kelompok. Kelompoknya siapa saja maksudnya? Ada yang berbeda? Ayo. Masih belum buat, Bu. Belum buat, tapi kira-kira Arfi dari gambarannya temennya tadi mau ngapain itu kira-kira sudah tergambar belum? Udah, Bu. Terus jadi gini, kalau ini saran ya, kalau misalkan kalian kan kerjanya ini tadi kan sampai 3 atau percobaannya kan 1, 2, 3. Nanti itu kalau misalkan pandemi ini kan nggak boleh kumpul-kumpul, jadi itu caranya per anak 1 percobaan saja, nanti digabung. Jadi diukur waktunya gitu Bu. Ya, diukur waktunya pakai HP itu stopwatch kan bisa tuh. Gitu. Jadi satu. Baik. Oke. Ada lagi mungkin yang berbeda atau yang kurang jelas dari percobaan 1 sebelum divideokan? Semuanya jelas ya. Jadi ini nanti tagihannya berupa video. Nah, videonya digabung dari kegiatan 1, kegiatan 2, kegiatan 3. Nah, tugasnya yang gabung itu anak keempat. Kan yang 3 melakukan percobaan, yang 1 gabung. Bu, video saya udah selesai, udah saya kumpulkan. Loh, Mbak Talita, tadi gimana? Yang cangkang telur ya, berarti percobaan 2. Ayo cerita, cangkang telur ini tadi ceritanya bagaimana? Kan itu kan sebenarnya kalau yang ditulis LKPD itu kan Contohnya yang dicontohkan cukanya kan harus dilarutkan kan Bu. Tapi kalau yang di videonya Bu Eni link itu mereka itu langsung pakai cuka tanpa dilarutkan. Akhirnya kami udah nyoba dua-duanya kan Bu. Nah, kalau yang dilarutkan sebentar, tak buka LKPD-nya dulu ya. ya. Jangan-jangan saya salah gitu loh. Tak buka dulu LKPD-nya. Sebentar. Oke.
Nah, yang mana ini? Ini ya? Ini kan? Ya, Ya Bu, yang itu. Ini gimana ini kata-katanya? Apa yang terjadi bila cangkang telur yang berbentuk utuh dan kepingan dengan massa yang sama masing-masing dimasukkan ke dalam larutan asam cuka? Manakah yang lebih cepat bereaksi? Nah, apa yang kalian lakukan dengan ini? Kan kita gini Bu, pertama mikirnya kan kalau larutan asam cuka itu kan pasti larutan dan ada airnya kan, karena larutan. Benar. Terus? Nah, terus waktu pertama kali nyoba itu pakai itu, ternyata reaksinya nggak ada, nggak bereaksi sama sekali, telurnya nggak kenapa-napa Bu, diem doang. Nyemplung. Terus yang kedua kan di situ kan ada link Bu yang contohnya itu. Iya. Nah, kita lihat itu lah, kalau contoh di sana itu mereka nggak pakai larutan cuka tapi langsung cukanya cuka murni. Akhirnya pakai itu langsung cuka murni dan ada reaksinya. Nah, sekarang Rek, larutan asam cuka. Namanya cuka itu kan kalau kalian beli larutan kalau beli cuka itu kan ada tulisannya atau cukanya berapa persen, iya kan? Ada persenannya. Namanya beli cuka itu ya pasti ada airnya. Kalau enggak larutan ya dia padat. Jadi maksudnya 90%, larutan cuka 90%. Artinya cukanya 90, sisanya itu air. Enggak perlu ditambah air lagi. Begitu anakku yang cantik-cantik. Di percobaan pertama emang salah Bu, karena kita nambah pakai air. Loh, nah di percobaan kedua kalau percobaan pertama ini benar ditambah air. Kenapa? Karena kan dia harus pengenceran 10 kali dan percobaan pertama itu yang percobaan telur, kan percobaan telur itu percobaan kedua. Benar Bu, saya ngobrolin dulu Bu, bentar. Saya paham kok Bu, tenang. Ya, jadi kalau ini tapi kira-kira ceritanya gimana? Telurnya diapakan ini? Wes, kelihatannya sudah benar, cuma masalah cukanya toh. Telurnya diapakan kalian? Yang utuh itu. Nah, telurnya kalian ambil kulitnya tok kan? Nggak seisinya kan? Halo? Kayaknya sih gitu Bu. Ya. Hilang mereka, mutong setelah terjadi konflik. Ayo kelompok lain gimana ini? Mbak, halo? Ya. Telurnya itu ada isinya apa enggak? Ada. Loh ya tuh. Emang Ya udah Bu, awalnya kita nyobanya yang isinya dihilangin. Itu nggak terjadi apa-apa. Tapi nggak kejadian apa-apa, malah cangkangnya ngambang Bu. Terus akhirnya kita nyoba yang pakai isinya dan bereaksi gitu. Terus salah telurnya gitu Bu. Salah telur. Kita pakai telur apa Bu? Nah, jadi telurnya itu diambil cangkangnya. Itu nanti reaksinya coba di search. Reaksi cangkang telur sama cuka. Itu memang nggak ngapa-ngapain. Emang harusnya gimana? Dilihat seret, saya tak lihat kan. Apa yang terjadi? Lalu soalnya kan kita lihat video yang di link itu, nah videonya yang di link itu telurnya nggak dikeluarin isinya, jadi telur utuh gitu, jadi nggak ada isinya. Akhirnya kita ada isinya. Ada isinya, kita ngikutin itu. Oh, lah terus ketika kepingan gimana? Kepingan ya kepingan, kita buka telurnya taruh di wadah lain, terus kepingannya kita hancur-hancurin, kita masukin juga, selesai. Nah, jadi nanti untuk yang lainnya saja, ini kita pakai nganunya saja ya, kulitnya diamati. Jadi kulitnya nanti berubah warna atau gimana, itu yang berkutuk-berkutuknya itu yang diamati. Gitu, pakai cukanya nggak usah diajarkan. Ini Dalam gimana? lagi kelompok kita gimana, kan udah videonya udah selesai, LKPD-nya udah selesai semuanya. Masa ganti dari awal? Masa buat lagi? Yang telur. Videonya itu mencakup tiga-tiganya, percobaan tiga-tiganya itu Bu. Oh ya sudah, enggak apa-apa. Makanya ini tadi kan tak kira belum buat, soalnya hari ini kita bahas ini.
Ya sudah, ini Saya untuk kira presentasi itu presentasi semua. Iya, tak termasuk pikir video-videonya. oh, Akhirnya yang ngebut mau nyelesain videonya juga. Mohon maaf Bu Mikom. nggak apa-apa. Akhirnya paling nggak teman-temannya jadi tahu, nanti nggak salah konsep lagi. Oke, yang lainnya paham? Anak-anak. Ya Allah. Paham Bu. Nah, Paham, Bu. terus yang terakhir. Terima kasihlah padaku teman-teman. Oke, yang terakhir. Apa ini? Kelinci percobaan. Nah, loh, salah. Waktu. Ini serbuk nah ya. Berarti kira-kira yang lebih cepat nanti yang mana? Kalian percobaannya seperti itu. Yang terakhir adalah tablet effervescent. Gimana ini langkah kerjanya? Seperti yang tadi di video ya. Bagaimana langkah kerjanya? Angka kerjanya Mm-mm. Itu yang di ilustrasi tadi, Bu. Mm-mm. Berarti yang dibedakan apanya? airnya. Suhunya. Suhu Suhu airnya. air. Kalian pakai air apa saja? Air biasa, air panas sama air dingin. Air. Yang kompak teman-teman. Oke. Tablet effervescentnya ya. Terus yang paling cepat sudah ya? Ditulis juga Yang sudah. dalam air panas. panas. Langkah kerjanya sudah. Alhamdulillah sudah. Nah, selanjutnya Ya. ada yang ditanyakan sampai sini? Tidak. Tidak, Bu. Insya Allah. Sudah tidak ada yang ditanyakan anak-anak? Insya Allah tidak. Insya Allah paham. Ya anak-anak, selain kelompoknya Talita wes. Oh ya maaf. Paham. Oh, paham. Selain kelompoknya itu lagi, selain kelompoknya Arfi. Oh ya, untuk Piye? Bu, saya ngerjain sama anak SMA 3, Ibu. Lah kenapa? Nggak punya temen toh? Hairul tahu WA dirit saya DM dirit tok, Bu. Siapa? Hairul. Iku bocah online. Jauh Bu. Saya DM dirit tok, Bu. Loh, Akhirnya saya ini teman saya udah di sini, Bu, mau buat. Oh, praktikumnya. Ya wes pokoknya nanti videonya ditulisin punya siapa gitu ya, yo. Nah, terus dari sini ada yang ditanyakan? untuk yang tadi yang apa itu yang pengaruh katalis itu videonya juga dibuat atau enggak, Bu? Enggak. Kalau pengaruh katalis hanya mengamati video, terus apa itu mengisikan. Jadi dari video ini dari video yang kalian lihat, kalian tuliskan alatnya apa saja yang dipakai, bahannya apa. Ini kan tuliskan langkah kerja yang terdapat pada video. Jadi kalian menganalisis video. Oke, paham? Oke, paham. Ada yang ditanyakan lagi? Ada yang ditanyakan tidak? Tidak, Bu. Tidak. Oke, sekarang sudah jelas langkahnya? Sudah. Nah, kalau begitu nanti kalau percobaan jangan sampai salah langkah. Sekarang, sebentar. Tadi kan sudah ngomong kita bahasnya suhu, dan suhu terus. Kira-kira ada apa sih dengan suhu? Sebentar. Semakin tinggi suhunya, semakin cepat laju reaksinya. Iya. Ya kan? Ya. Terus sekarang bagaimana dengan hitungannya? Nah, ini yang akan kita bahas. Sebentar. Kok melemat ini? Kalian dari pagi ya ini? Iya, Bu, lapar, Bu. Makan siang? Sebentar. Harusnya gitu, Bu. Udah kelaparan, Bu. Oke, untuk perhitungannya, nah, misalkan ini bagaimana kah? Ini ada perhitungan. Saya kalau perhitungan itu agak gimana gitu. Semenjak kalian hujat tentang pen tablet kemarin.
Oke. Saya share ya. Share screen. Sudah terlihatkah? Sudah. Nah, kalau ada soal seperti ini, soalnya belum muncul. Ini wordnya banyak sekali, ya Allah, astagfirullah, banyak sekali yang saya buka. Oke. Ini tadi kan semakin cepat suhunya, semakin tinggi suhunya, laju reaksinya akan semakin cepat. Nah, oke, ini bagaimana? Apabila ada soal seperti suatu reaksi kimia yang berlangsung pada suhu 30 derajat Celcius memerlukan waktu 40 detik setiap kenaikan 10 derajat. 40 detik. Setiap kenaikan 10 derajat Celcius, reaksi lebih cepat 2 kali dari semula. Berapa waktu yang diperlukan jika dinaikkan menjadi 50? Berapa kira-kira waktunya? Berapa detik? Ada yang bisa menjawab? Halo? Anak-anak bisa mendengar saya? Rek? Bentarku loading. Ya, masih mikir dulu. Jadi gini, pada saat 30 dia itu 40 detik, iya kan? Nah, setiap naik suhu 10 derajat dia akan 2 kali lebih cepat dari semula. Berarti ketika 50 derajat Celcius 10 detik, caranya bagaimana? Ya kan dibagi dua. dibagi dua. Nah, misalkan gimana ya, kan kalau 40 kalau 30 ini dia kan 40 detik gini kan, terus ketika dia 40 dia kan 2 kali lebih cepat ya, berarti 20 detik ya kan. Ketika 50 berarti dia berapa detik? 10. Sampai sini paham apa enggak? Paham, Bu. Yang lain? Nah, ini sebenarnya ada rumusnya. Ini ada rumusnya ya. Jadi rumusnya ini adalah V0 ketika suhunya rendah ya, sama dengan kebalik rek. V1 maksudnya ketika suhu tinggi itu sama dengan V0 dikali A, sebentar, astagfirullahaladzim, ininya lama sekali. Nah, sudah keluar. Dikali A pangkat. Tapi kalau kalian pakai rumus, misalkan rumusnya itu terlalu kesulitan, itu malah ndak apa-apa. Jadi kalau rumusnya ini terlalu ribet, mending nggak usah pakai rumus. Jadi ini dikali A, ini loh A ini T1
kurangi T0 delta T. Deltanya mana ini? Delta T. Delta. Nah, kok nggak ketemu saya? Pokoknya itu yang bawah delta T, tapi deltanya saya nggak ketemu di simbol. Segitiga itu kan, Bu. Hah? Itu sigma. Iya, yang segitiga ini loh. Tapi di bukuku itu putusnya segitiga. Iya, segitiga. Nah, gini ya. Jadi ini A itu pangkat. Jadi V itu apa hubungannya V dengan T? V itu kebalik seperti ya, kebalikannya T. Jadi misalkan ini V1-nya. V1-nya berapa ini? 40 detik kan? V1-nya kita cari. Kok di sini yo? Astagfirullah. Karena saya nggak selantan, Rek. Saya tak join meet aja. Sebentar. Ke layar, kalian bisa lihat nggak? Ini layarnya gini soalnya. Saya tulis saja share. Nah, kelihatan ya ini bukunya kelihatan apa enggak? Kelihatan. Nah, Tapi jelas, Bu. tapi jelek. Gimana ya? Iya. Oh, saya tahu. Sebentar ya, Nak. Sebentar, bagaimana caranya? Kita ke papan tulis saja. Jadi nanti kalian ke papan tulis dulu sebentar ini. Nah, papannya kelihatan nggak ini? Kalau papan, Kelihatan. papannya kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Iya, Bu, kelihatan. Nah, pulpennya. Jadi misalkan di sini saya punya V. Nah, kan tadi kita V1 sama dengan V0 kali A pangkat T2 min T1 per delta T. Kan gini. Kalian tahu kalau waktu itu berbanding terbalik dengan kecepatan. Sehingga sebentar, ini tak matikan suara. Gema. Sehingga ini nanti akan diperoleh 1 per P1
sama dengan 1 per T0 dikali A pangkat T2 min T1 per delta T. Kan seperti ini. Nah, kita tahu kalau tadi yang diketahui apa? Ketika 40 detik ini tadi suhunya berapa? 30 derajat Celcius itu 40 detik. 50 derajat Celcius itu yang ditanyakan. Setiap 10 derajat Celcius itu naik 2 kali. Kan gini loh soalnya. Iya. Nah, dimasukkan, kita nyari T1 ketika suhu tinggi. Jadi 1 per T1 sama dengan 1 per waktu awalnya tadi berapa yang diketahui? 40 detik dikali A. A itu laju reaksinya naik berapa kali? 2 kali lipat. 2 kali lipat, berarti ini 2. T2 suhu akhirnya berapa? Suhu akhirnya 50. 50 dikurangi 30 suhu awalnya. Gini ya nak ya, karena tadi pakainya 1 sama 0, ini salah saya, maaf. Ini T1, ini T0, T1, T0. Terus 50 per 30 per delta T setiap naik berapa? 10 derajat. Per 40 kali 2 pangkat apa itu? Pangkat gini kan? Ya. 4 kan? 4 per 40 itu 1 per T1, sehingga T1 nya ketemu 40 dibagi 4 sama dengan 10 detik. Nah, sama deh. Paham? Paham. Yang lainnya bagaimana? Paham, Bu. Oke, sudah. Kalau paham, Mana? saya kembali lagi. Oke, anak-anak. Kalau begitu, untuk pembelajaran hari ini, siapa yang mau menyimpulkan? Apa saja faktor yang mempengaruhi laju reaksi? Konsentrasi, luas permukaan, suhu, sama katalis. Ulangi, tadi gema apa Mbak? Bu, mic-nya mati. Oh iya, lupa. Oke, apa saja tadi? Siapa yang bilang tadi, yang ngobrol? Mbak Eka? Apa saja Mbak? Pertama konsentrasi, Iya. 2 luas permukaan, ketiga suhu, dan keempat katalis. Oke. Untuk konsentrasi, ada yang mau menambahkan konsentrasi? Bagaimana pengaruh konsentrasi? Kalau konsentrasinya gimana? Laju reaksinya gimana? Semakin banyak konsentrasi, semakin cepat laju reaksi. Kalau suhu? Kalau suhu, semakin tinggi suhunya, semakin cepat laju reaksi. Kalau luas permukaan, semakin kecil luas permukaannya, semakin cepat laju reaksinya. Oke. Terus yang terakhir? Kalau yang katalis, semakin tinggi katalis, semakin cepat laju reaksi. Nah, ada yang mau menambahkan? Tidak ada. Nah, untuk katalis tadi bukan semakin besar katalisnya ya, tapi penambahan katalis itu menurunkan energi aktivasi. Jadi katalis itu
ada atau tidak. Jadi kalau ada katalisnya, reaksinya semakin cepat. Kalau tidak ada katalisnya, reaksinya semakin lambat. Nah, gitu. Paham? Ada yang bertanya lagi? Ada yang mau ditanyakan? Bu Eni, Iya? itu tadi kan Eka bilangnya semakin kecil-kecil luas permukaannya semakin cepat laju reaksi. Oh iya, benar. Seharusnya gimana? Bukan semakin kecil-kecil luas permukaan, tapi semakin kecil apa tadi? Permukaan ukuran. Jadi ukurannya semakin kecil-kecil, terus apanya? Luas permukaannya yang semakin besar, gitu ya. Jangan kebalik kata-katanya. Luas permukaannya besar, laju reaksinya cepat. Jadi kalau ukurannya kecil, luas permukaannya besar, laju reaksinya cepat. Ada lagi yang mau ditambahkan? Capek ini. Oke. Siapa yang ya? Udah bu. Sudah. Oke, untuk refleksi pelajaran hari ini, apa yang mau disampaikan? Kesan pesan, kritik saran, silahkan untuk minggu depan. Gimana? Lebih enak ketemu langsung bu, biar lebih paham. Ya, karena kita kan sudah boleh ketemu langsung ya ini. Boleh apa enggak? Sebentar ya. Aku tanya loh, kalian sudah boleh ketemu langsung atau ke sekolah? Karena minggu depan itu ngitung. Boleh bu. Boleh. Sudah boleh ya. Ya, berarti untuk minggu depan kan seharusnya itu pakai media ya. Minggu depan kita ketemu langsung saja biar bisa ngitung. Soalnya kalau gini Kak, aku takutnya itu ngitungnya enggak bisa. Kan kalau masih cepat lambat itu bisa kan kayak gini, tapi kalau ngitung itu susah. Oke? Paham ya? Nah, untuk kalau saya tanya, Ya Bu, paham. tanya paham enggak? Nah, kalau kalian jawab paham, saya tidak yakin sebentar lagi nanti di Google Meet-nya akan saya kasih link untuk dikerjakan tentang soal-soal tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Dikerjakan soalnya nanti di Google Form ya, tapi linknya saya kasih ke Meet-nya. Bu, percobaannya aja belum bu. Lagi. Oh iya, percobaannya itu 1 minggu. Oh, mungkin mbaknya ini tadi sudah melakukan percobaan soalnya habis libur panjang ya kan. Ya nggak apa-apa, percobaannya itu. Kalau ini soalnya cuma 5 saja kok, Vi, pilihan ganda. Gampang. Nggak ngitung. Oh gampang. Ya. Ini Cuma konsep saja Bu. iya, konsep saja. Ingat video praktikumnya jangan lupa diedit. Terus Bu patah-patah. apanya yang patah-patah? Suara saya? Iya bu. Oke, pokoknya itu videonya saja diedit, diupload di Classroom. Kalau nggak gitu, diupload di YouTube, berikan linknya saja, nggak apa-apa. Yang punya YouTube, diupload di YouTube, diberikan linknya saja ke saya, nggak apa-apa. Oke? Untuk minggu depan, kita belajar tentang order reaksi, hitung-hitung. Insya Allah kita bertemu secara langsung. Terakhir kapan Bu? Apanya? Weni. Minggu depan loh, video kan? Videonya minggu depan. Pokoknya kelewat libur itu loh. Weni. Dalam. Gimana Tata? Bu, kami minta maaf kalau percobaannya salah. Iku mesti dihitungi, iku 1, 2, 3. Nggak apa-apa yang Enggak, namanya, kita kan kompak Bu. nggak apa-apa yang namanya belajar salah itu wajar, oke? Ya. Percobaan itu nggak ada yang salah loh. Dengan begitu kalian kan menemukan hal baru toh. Kalau telurnya nggak ngapa-ngapain itu juga menemukan hal baru. Telurnya emang nggak ngapa-ngapain, bukan telur. Oke. Ya sudah, semoga minggu depan kita bisa bertemu lagi di apa itu tatap muka ya. Hore. Insya Allah, tapi kita lihat nanti minggu depan. Oke, sekian dulu. Jangan lupa tugasnya nanti di link Google Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Rek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo
ayo. Oke, ayo bisa keluar. Bisa keluar enggak apa-apa ini. Gak mau keluar saya Bu.